Nah, strategi saya di bulan Mei ini adalah kita coba membeli di saham-saham Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Melihat keseruan dari channel keluarga Oke Saham ya, ini tadi pagi saya mengingatkan buat kawan-kawan semua, market seperti ini jangan paksakan trading bagi yang masih belum bisa analisa ya, dan belum disiplin, jadi masih nggak ngerti apa itu cut loss. Nah itu hati-hati ya, karena memang cut loss itu adalah obat bagi seorang trader ya. Kalau seandainya tidak berani untuk mengambil cut loss, mungkin bisa makin dalam ya. Hati-hati loh buat kawan-kawan semua. Nah, strategi saya bulan ini adalah beli saham di dekat support. Jangan paksakan kejar harga dan disiplin tetap ya. Gunakan dana-dana kecil saja dan tetap atur cash dalam portofolio. Dan tadi pagi saya coba untuk masuk di bumi. Nah, ini alasannya adalah bumi akumulasinya ada ya. Ini terlihat ada hijau di sini. Dan bumi juga lihat di sini garis Toscanya ada di harga 65 ya. Nah, ini sudah dilewati dan ada garis kuning di harga 67. Nah, ini alhamdulillah masih bertahan di atas garis Tosca dan penutupan di harga 65 ya, masih ada di sekitaran situ, masih oke deh. Masih oke buat kita hold ya. Semoga aja besok bisa naik di atas 67 bakal dan terus terbang ya ke di kisaran harga 80 targetnya. Nah, dan juga tadi sempat saya infokan BKSL mantul ya. Ini yang mau ikut coba di 74 dan 75. Target panjangnya kalau kawan-kawan sabar di BKSL kemungkinan bisa ke harga 120 ya, dan target terdekatnya ada di harga 77. Stop lossnya kalau seandainya BKSL turun di kisaran harga 72. Dan alhamdulillah BKSL ditutup di harga 81 ya, pada 82 gitu. Jadi alhamdulillah juga ya yang masih simpan BKSL udah lumayan ya, udah lebih dari 50% ya, yang pertama ikut ngambil dari harga 53. Dan saya juga tadi siang menginfokan bahwa BRIS berada di support garis merah ya. Ini adalah bantuan dari bot kita. Nah, ini BRIS ada di garis merah di paling bawah. Ini harganya di 2210 ya, di harga 2210, dan antrikan di 2210. Alhamdulillah mantul setelah kena di 2210 di garis merah ini, 2210 dia mantul sekarang penutupan di harga 2250 ya. Jadi alhamdulillah juga untuk BRIS masih bisa kita ambil suri start, ambil beli di support, dan kita jualnya juga ketika sudah mantul ya. Nah, kios bisa diperhatikan ya, yang buat tektokan kalau sore nanti kuat di atas 700, kemungkinan besok bisa mantul ya. Ini bisa untuk buy close. Alasan saya masuk di 700 dan ini targetnya adalah, nah ini adalah target awalnya untuk kios itu adalah di harga R1 di 780. Jadi kalau seandainya kios bisa breakout di harga 780, nih ini ya sudah saya kasih tanda panah 780, targetnya ada di R3 di 940. Nah, ini kita rekomendasikan di harga 700, ini harga masih di 750 ya. Nah, kita masuk di harga 700 tadi mendekati closing. Alhamdulillah kios juga bisa closing di harga 735, jadi sudah cuan kisaran 3-4% ya dari kita beli di harga 700. Dan tadi juga kita menginfokan, ayo beli Inco, Antam, Harum, buy. Kenapa? Karena harga nikel juga cukup naik ya. Nah, nanti kita bahas sedikit terkait Antam dan Inco, seperti apa ya review sahamnya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Dan kita sekarang ada promo lebaran ya. Nah, ini kita masukkan promo lagi karena sudah mendekati lebaran, kita masukin deh promo lebaran. Jadi kawan-kawan bisa tanyakan promonya dengan admin ya. Dan ini sangat cocok juga untuk pemula ya, buat kawan-kawan semua. Yuk bergabung bersama kami di keluarga Oke Saham. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Hari ini perdagangan tanggal 4 Mei 2021 dan IHSG masih dalam keadaan di bawah MA5 ya. Ini cukup kurang bagus sih sebenarnya. Kekuatan untuk naiknya juga terlihat ya untuk IHSG. Semoga aja besok bisa mantul di bawah, di atas MA5 sehingga, atau kembali lagi di area trendline-nya di sini ya. Area trendline sudah pernah kita buat. Untuk support IHSG sekarang saya membuatkan support IHSG harga di harga 5.912-an ya. Nah, ini saya ambil di kisaran harga terdekat di sini.
di harga 5.911, bisa kuat untuk menahan IHSG dan untuk kembali ke tracknya ya untuk IHSG. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham. Nah, ini karena harga nikel sudah mulai oke, kita coba mereview saham Antam. Dan Antam hari ini cukup menarik ya, karena Antam juga sudah MA5 sudah memotong di MA20 ketika di bawah sini. Lalu MA5 juga sudah memotong di atas MA50 di sini. Nah, ini cukup menarik ya. Memang harganya sudah masuk, sudah menembus di atas MA50. Ini biasanya sinyalnya akan terus up ya. Nah, ini kan kita melihat di sini volume besar, candle juga bagus. Kemungkinan besok seperti apa ya? Nah, melihat dari Antam, kita coba tengok di harga nikel ya. Dan di sore hari ini juga tidak jauh berbeda ya dengan Antam. Harga nikel juga sudah menembus, nih MA5-nya sudah menembus di harga di atas MA50. Ini menunjukkan bahwa sudah bullish ya untuk harga nikel. Nah, ini kita tengok ya, semoga aja nikel bisa kembali ke harga 2000-an ya, sehingga Antam bisa kembali ke harga 3000-an. Nah, kita melihat bantuan dari bot kita untuk Antam. Nah, kita masukkan kode Bro Antam. Nah, ini terlihat ya bahwa Antam sudah lewat dari garis breakout-nya di harga 2440, memang sudah lewat dan sempat beberapa hari coba untuk menyentuh kembali di harga 2440 lalu kembali up ya. Nah, ini terlihat memang udah beberapa hari Antam juga akumulasinya terus terlihat ya, cukup bagus ya. Nah, jadi kemungkinan besok akan masih lanjut, akan besar ya untuk Antam. Nah, seperti apa kekuatannya ya, dinamonya untuk Antam? Kita coba tengok di BBB Antam. Nah, di BBB Antam kita lihat juga di sini harganya juga sudah menembus dari Bollinger Band-nya ya. Ini Bollinger Band-nya yang up di harga 2568 dan harganya sudah tembus di harga 2620. Kita lihat dinamonya, ini kita ngelihat areanya di sini, kita melihat di sini plus ya, bukan minus ya. Jadi gunungnya sudah mulai naik. Ini menunjukkan bahwa dinamo dari kekuatan Antam ini sudah kembali. Jadi kemungkinan Antam akan terus lanjut ya untuk naik ke harga ya. Harapan kita sih kembali ke harga 3000-an ya, sampai 5000. Nah, ini harapan kita sampai segitu ya. Buat kawan-kawan yang masih nunggu Antam punya harga atas, menurut saya sih sudah bisa di upgrade ya di sekarang ya. Jadi memang kita melihat dari harga nikelnya sudah oke, Antamnya juga sudah mulai oke. Apa salahnya ya buat kita untuk masuk di Antam? Nah, setelah Antam, coba kita perhatikan kawannya. Ini ada juga yang menarik ya dari sahabat dari Antam, yaitu adalah Inco. Nah, ini melihat dari Inco, ini pernah masuk area buy saya ya. Saya pernah merekomendasikan Inco masih di harga 4.500 ya. Ini sekarang udah di harga 4.800 ya. Jadi memang alhamdulillah yang punya harga di kisaran 4.500. Oke ya buat kawan-kawan. Inco juga sudah menembus di atas MA5. Ini cukup menarik ya. Dan juga harganya sudah berada di atas MA50. Ini biasanya bukan kaleng-kaleng lagi ya. Seandainya harga atau mungkin nanti kalau seandainya MA5-nya sudah menembus juga di atas MA50. Ini cukup menarik untuk dia kembali di harga 6.000 sekian ya. Untuk Inco. Nah, kita perhatikan bantuan dari bot kita. Nah, kita melihat di sini, Inco juga sudah melewati dari garis breakout-nya. Nah, ini kita tengok breakout-nya di harga 4470. Ini jauh sekali ya. Sekarang sudah di harga 4880. Akumulasinya juga sudah terlihat besar. Nah, ini sudah mulai oke buat kita masuk. Nah, kita lihat kekuatannya, dinamonya seperti apa sih untuk dia lanjut untuk naik lagi. Kita tengok dari BBB Inco. Nah, di Inco juga dilihat di sini juga sudah mulai plus ya, positif ya. Nah, kemarin beberapa yang lalu masih minus ini Inco, jadi memang masih agak rawan-rawan ya untuk kita simpan. Dan sekarang dia sudah mulai plus, jadi kemungkinan daya dorongnya juga makin kuat ya untuk terus lanjut. Semoga aja Inco bisa kembali ke harga 6.500 sampai dengan 7.000. Dan di sini memang stochastiknya sudah overbought, cuman memang masih oke deh buat kita perhatikan Inco ya. Volumenya juga oke buat kita perhatikan. Nah, jadi kawan-kawan yang punya Inco dan Antam, menurut saya sih oke ya buat kita tahan, kita hold. Semoga aja bisa kembali ke harga 7.000. Stop lossnya kalau terdekatnya, ini kalau seandainya Inco bisa kembali di harga 4.600-an ya. 4.700, kalau seandainya turun di bawah 4.700 berarti sudah tidak bagus lagi ya. Jadi lebih baik
kita buang dulu, tapi selama masih di atas 4.700, nah masih oke ya buat kawan-kawan tahan di Inco. Satu lagi yang ingin saya bahas yaitu saham dari Medco. Nah, Medco memang sama seperti kita bisa melihat ya di sini hampir sama seperti dari Antam. MA5-nya sudah memotong dari MA20 dan memotong MA50 dan terus up ya. Nah, ini alasan saya juga untuk masih hold Medco. Semoga aja bisa kembali. Ini dia punya resist di kisaran harga 730-an ya. Kalau seandainya ini lewat lagi, kemungkinan ke harga 780-an. Nah, jadi semoga besok kita perhatikan Medco semoga bisa up di atas di 730 ya. Nah, kita lihat bantuan bot. Kenapa alasan saya masih simpan Medco? Nah, alasan saya masih simpan Medco adalah karena ketika dia sudah breakout di atas 620 di sini ya, di atas breakout di sini, kita sudah mulai perhatikan untuk buy. Alhamdulillah sekarang harganya sudah di harga 705 dan akumulasinya juga masih oke ya. Ini akumulasinya terus terlihat untuk up. Nah, dinamonya juga seperti apa untuk Medco? Nah, kita bisa tengok ya di sini. Di sini kita melihat bahwa di sini juga sudah dalam keadaan positif ya. Udah 49,83. Sebelumnya minus-minus, ini masih di bawah-bawah sini. Minus, sekarang sudah mulai positif. Closingnya juga masih dalam keadaan up ya. Semoga aja Medco bisa breakout di harga 730 lalu bisa ke harga 780 sampai dengan 800 ya. Semoga aja bisa menjadi THR kita untuk Medco di bulan puasa ini. Satu lagi yang mau saya bahas itu adalah BRPT. Nah, BRPT ini kita bisa tengok ya di sini MA5 sudah memotong MA20. MA25 akan memotong MA50. Nah, MA50-nya ada di harga 997 dan sudah ditembus sih sebenarnya karena closing di harga 1000. Nah, ini semoga aja bisa terus up di harga 1000. Kenapa? Karena 1000 ini adalah area breakout-nya ya. Nah, kita perhatikan ini kenapa saya tadi merekomendasikan BRPT. Nah, ini kita bisa tengok ya untuk BRPT. Area breakout-nya ada di harga 985 di garis kuning. Tapi dia masih berada di atas box. Nih boxnya box Tosca ini ya. Box Tosca ini dia berada di harga 1000 ya. Nah, ini semoga aja penutupan pas di harga 1000, semoga besok bisa up untuk di atas 1000 sehingga bisa kembali ke ATH-nya ya. Akumulasinya besar ya di sini ya, terlihat, makanya saya merekomendasikan coba masukkan di BRPT, semoga bisa oke untuk kita kasih THR juga di bulan puasa ini. Nah, di BRPT ini kita bisa tengok ya, ini masih minus. Nah, ini waduh, ini masih minus ya, tapi sudah mulai tipis. Minus 1,5. Nah, ini semoga aja besok ketika BRPT up di atas 1000 dia sudah mulai plus ya. Nah, ini semoga aja ya. Tapi kalau seandainya besok kempes masih di bawah 985 masih bisa kita tahan ya untuk BRPT sambil menunggu BRPT ini sudah mulai dinamonya sudah mulai bergerak up, ini sudah mulai plus lagi dan dia sudah breakout di atas garis Tosca di atas 1000, dia akan kemungkinan kuat untuk harga 1250 sampai dengan 1300 ya. Semoga aja BRPT juga bisa memberikan kita THR ya di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu aja review dari Oke Saham. Yang pertama tadi saya sempat membahas dari Antam, lalu Inco, lalu Medco, dan terakhir adalah BRPT. Nah, strategi saya di bulan Mei ini adalah kita coba membeli di saham-saham yang berada di dekat support ya. Jadi kalau seandainya sudah berada di dekat support, kita beli, coba tes. Kalau seandainya dia mantul, kita bisa jual. Melihat dari ISG masih belum sehat, harapan saya sih kawan-kawan bisa mengatur cash ya buat porto kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa mengambil ketika ISG sudah mulai up sehingga bisa mendapatkan cuan yang maksimal ya. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama keluarga Oke Saham bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.